Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngebahas masalah yang lagi panas di Prancis, soal protes dan kekacauan politik di sana. Dan kita akan mulai dari satu fakta yang jujur aja bikin kaget banget. Nah, ini dia yang gila. Coba bayangin, di tahun 2026 nanti, Prancis itu diperkirakan bakal keluarin duit lebih banyak cuma buat bayar bunga utangnya dibandingin buat seluruh anggaran militer mereka. Iya beneran, duit buat bayar bunga utang lebih gede dari duit buat pertahanan negara. Kebayang nggak? Pertanyaannya kan, kok bisa? Gimana ceritanya salah satu negara terkuat di dunia bisa sampai di posisi kayak gini? Nah, ini tuh bukan cuma soal anggaran aja loh. Ini gejala dari banyak krisis yang numpuk jadi satu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, semuanya ini berawal dari sesuatu yang kelihatannya wajar-wajar aja. Bertahun-tahun lalu, pas suku bunga lagi rendah banget, Prancis, ya kayak negara-negara lain juga sih, gencar banget pinjam duit buat biayain negara. Istilahnya, lagi zamannya uang murah. Masalahnya, mereka jadi terbiasa banget sama bunga yang cuma sekitar 1%. Tapi, begitu utang-utang lama itu jatuh tempo, mereka kan harus pinjam lagi buat bayar. Nah, suku bunga sekarang udah naik lebih dari 3 kali lipat. Akibatnya, cicilan KPR negara mereka langsung meledak. Dan angkanya itu nggak main-main loh. Tagihan tahunannya sampai 67 miliar euro. Dan perlu diingat, ini baru bunganya aja ya. Belum termasuk bayar utang pokoknya sama sekali. Terus pertanyaannya, duit pinjaman segitu banyak larinya kemana? Nah ternyata sebagian besarnya itu dipakai buat mendanai sistem pensiun mereka. Sistem yang kalau kita hitung-hitung secara matematis udah pasti bakal ambruk. Jadi sistem yang dipakai Prancis itu namanya pay as you go. Artinya apa? Artinya nggak ada tuh dana investasi segunung yang disimpan buat pensiun. Sistem ini murni ngandelin duit iuran dari para pekerja yang sekarang buat langsung bayarin pensiunnya para pensiunan yang sekarang. Jadi ya gali lubang tutup lubang dari yang muda ke yang tua. Nah ini titik kritisnya, modal kayak gini itu bergantung 100% sama demografi. Butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi pekerja muda buat nanggung biaya pensiunan yang jumlahnya juga makin nambah. Tapi, ya itu dia masalahnya. Piramidanya sekarang lagi runtuh. Kenapa? Karena angka kelahiran turun, sementara orang hidup makin lama. Jadi jumlah pekerja yang menopang sistem ini makin sedikit, nggak sebanding sama yang ditopang. Oke, jadi masalahnya udah jelas banget kan? Tapi solusinya? Wah, itu yang susah banget secara politik. Yuk kita lihat kenapa semua ini akhirnya jadi buntu total. Pemerintahnya jadi serba salah. Mau naikin pajak, padahal pajak di sana itu udah salah satu yang tertinggi di dunia loh, 46% dari PDB. Akibatnya, para profesional pada kabur. Oke, kalau gitu potong aja dana pensiunnya. Wah, itu dianggap hak suci, bisa-bisa langsung demo besar-besaran. Terus, cetak uang aja gimana? Nggak bisa juga, karena mereka pakai euro, jadi nggak punya kendali buat cetak uang sendiri. Bener-bener kejebak. Dan kelumpuhan ekonomi kayak gini, tentu aja ada harganya. Dan yang bayar, ya masyarakat Prancis sendiri. Dengan konsekuensi yang nyata dan terus terang menyakitkan. Lihat aja dampaknya. Angka pengangguran anak mudanya meroket sampai hampir 19%. Ini menciptakan apa yang disebut generasi yang hilang. Karena perusahaan takut rekrut karyawan baru gara-gara aturan ketenagakerjaan yang kaku banget. Belum lagi politiknya yang kacau balau, dan yang lebih parah, negara ini jadi berisiko ketinggalan di revolusi teknologi kayak AI karena sibuk banget ngurusin utang masa lalu. Tapi dengerin deh, ini tuh bukan cuma cerita tentang Prancis aja. Ini adalah pelajaran penting, semacam peringatan, terutama buat negara-negara berkembang. Nah, ini nih bedanya yang paling penting. Prancis itu berhasil jadi negara kaya, bangun infrastruktur, dan punya jaring pengaman sosial yang bagus sebelum penduduknya jadi tua. Beda sama banyak negara lain, termasuk mungkin Indonesia, yang risikonya justru kebalik, keburu tua sebelum jadi kaya. Ini skenario yang sering disebut jebakan pendapatan kelas menengah. Kalau kita lihat di Indonesia aja, contohnya, 60% tenaga kerja kita itu ada di sektor informal. Ya, kayak abang ojol, pedagang di pasar, para freelancer, mereka semua ini nggak punya sistem pensiun formal yang bisa diandalkan nanti. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Krisis di Prancis ini jadi bukti nyata. Kalaupun sebuah negara itu kaya raya dari dulu, janji-janji dari pemerintah itu ternyata nggak selamanya bisa dipegang. Ini maksa kita semua buat mikir dan nanya ke diri sendiri. Kalau negara aja bisa kesulitan, terus siapa yang bisa kita andalkan buat masa depan keuangan kita? Pada akhirnya, siapa yang bertanggung jawab?